akan langsung masuk ke cerita yang paling menegangkan yang aku alamin selama liburan di Boston. Jadi kebetulan aku liburannya ini gak ke New York aja, tapi aku eksplor Boston juga karena mumpung deket, pakai kereta pun nyampe. Aku menceritakan Bostonnya dulu ya. Kalau misalnya Globers belum familiar dengan Boston, Boston ini adalah state teraman di kota Amerika. Karena kenapa? Karena Boston ini memiliki dua universitas terbagus di dunia, yaitu Harvard dan MIT University. Jadi yang kita tahu ini Boston ini lebih ke kota pelajar, ya, kota teraman juga. Tapi entah kenapa aku mengalami hal apesnya ini di kota Boston dibandingkan di New York. Nah, kejadian ini adalah di bawah tanah ya, di subway-nya. Aku akan ceritain dulu perbandingan dengan subway Boston dan New York ya. Yang kita tahu subway di New York ini pastinya jauh lebih menyeramkan dan lebih tegang dong pastinya ya, karena kan di setiap harinya ada kejadian kriminal. Dan itu juga banyak homeless yang tinggal di sana. Beda dengan subway di Boston, yang dimana isinya itu sepi, nggak bau juga, nggak kayak di New York. Nah, itu dia perbedaannya kalau gue bisa lihat. Tapi entah kenapa aku mendapatkan pengalamannya ini di subway di Boston. Nah, sebenarnya aku mikir-mikir lagi kalau misalnya sebenarnya kenapa juga aku bisa mendapatkan pengalamannya ini tuh di Boston, karena waktu itu aku ke Bostonnya itu pun juga hari libur. Terus orang-orang itu kan karena kota pelajar juga ya, pastinya banyak orang libur, jadi termasuk waktu itu sepi banget untuk di subway-nya. Nah, ceritanya itu kenapa aku hampir ditusuk di kereta bawah tanah di Boston. Ya ceritanya waktu itu aku pengen main-main ke Harvard, pengen explore juga university-nya kayak apa. Naiklah aku naik subway seperti biasa ya, pesen tiketnya naik. Dan waktu itu transit juga. Nah, pas lagi transit adalah orang perempuan, orang gypsy ya. Ini kalau misalnya gue bersekolah familiar, orang gypsy kayak gimana, aku bisa masukin di sini. Orang gypsy ya kayak manusia pada umumnya aja, yang tiba-tiba menghampiri aku dan orang tuaku. Yang langsung pas menghampiri dia tanpa basa-basi langsung ngomong, "Hey, look at my eyes." Terus kita tanpa basa-basi juga nih, aku sama orang tua aku mikir dan hampir menatap matanya itu, karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi aku langsung pergi sama mamaku ke arah subway karena kita mau naik satu stasiun lagi gitu. Nah, pas aku jalan nih tanpa basa-basi, aku pun bener-bener langsung jalan, bener-bener nggak ngeliat mata dia, langsung jalan ke arah subway, yang dimana pas aku muter balik ternyata orang itu ngikutin aku lagi dan sambil jalan cepat. Aku punya buktinya juga orangnya seperti apa. Kalian juga bisa hati-hati dengan orang yang seperti ini. Tapi sebenarnya orangnya tuh biasa aja ya, orang gak terlihat menyeramkan gitu loh, kayak warga lokal seperti biasanya gitu. Nah, pas aku udah lari nih mau melindungi diri gitu ya, waktu itu juga lagi sepi banget, aku ketemu satu orang warga lokal di Amerika, badannya besar, jadi cuma ada dia juga, mumpung ada dia, jadi aku sekeluarga berlindung ke dia aja. Dan ternyata dia tuh juga bingung, kenapa nih kok kenapa nih gue disamperin sama 3 wanita nih, karena kita mau berlindung ke orang itu gitu. Dia juga bingung kenapa, karena kita lari-lari kenapa ngumpet di dia gitu loh. Sedangkan ternyata dia ngeh juga kalau misalnya kita lagi lari dari si orang tersebut, si orang gypsy itu. Gak taunya ternyata orang tersebut itu, orang si gypsy itu keluar dari stasiun itu. Dan ternyata warga lokal yang kita ketemuin itu, yang kita berlindung di dia itu, bilang kalau memang orang-orang itu sudah biasa di tempat itu. Itu bisa dinamakan step namanya. Jadi orang-orang yang "Hey, look at my eyes", dia langsung bisa kita dengan pisau. Jadi bisa begitu aja, dan itu dikenal dengan step namanya gitu. Itu juga banyak dilakuin sama orang-orang gypsy itu. Jadi setelah dari kejadian itu, besokannya aku udah gak pernah lagi, itu pertama dan terakhirnya untuk naik subway di Boston. Yang aku kira selama ini Boston itu state teraman dan bisa-bisanya juga explore Boston untuk 3 hari, karena ya
kita datang tanpa ekspektasi apa-apa, naruh ekspektasi apa-apa, karena kita yakin kalau emang Boston itu ya state teraman karena kota pelajar juga gitu loh. Cuman emang karena itu di hari libur juga sih. Jadi ya we never know kalau misalnya ada kejadian seperti itu gitu. Nah, next day-nya jadinya aku explore Boston pakai taksi. Itu mau nggak mau kita mengeluarkan biaya yang lebih banyak supaya, dan aku juga jaga-jaga untuk membawa benda-benda yang memungkinkan, ya benda-benda yang untuk melindungi diri kita gitu ya. Jadi buat Globers juga yang mau explore Boston mungkin someday atau explore New York, bisa bawa aja mungkin benda, mungkin make up yang sekiranya bisa melindungi kalian gitu. Itu bisa aja taruh di tas kalian untuk jaga-jaga karena ya Amerika gitu. Nah, itu dia ceritaku yang hampir ditusuk. Sebenarnya hampir banget ya. Itu kalau misalnya aku respon dia, pastinya itu ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Cuman pada akhirnya Amerika tidak semenyeramkan itu. Cuman memang kehidupan di sana memang keras. Jadi siapa yang kuat bertahan di sana, siapa yang kerja keras di sana, itulah pemenangnya. Dah. Nah, gituannya tuh. Itu dia pengalaman dan ceritaku selama di Amerika. Nah, terakhir aku pengen kasih tips untuk Globers yang mau mengunjungi Amerika untuk liburan someday nanti, semoga. Tipsnya itu selain siapin tiket pesawat, siapin visa Amerika pastinya. Yang pastinya juga internet dari Java MiFi. Ya, karena aku pribadi kemarin selama explore New York dan Boston itu pakai Java MiFi. Pakai modemnya yang bisa di-sharing sampai ke 5 device gitu. Globers bisa pakai juga untuk modemnya itu di seluruh kota yang ada di Amerika. Ya, Globers bisa pakai juga di West Coast dan East Coast. Jadi jangan lupa pakai juga internetannya dari Java MiFi. Nah, gak lupa aku juga kemarin pakai eSIM. Di sini ada footage-nya. Aku juga ngecek speed test untuk eSIM, speed test untuk modemnya juga. Globers bisa cek juga di sini seberapa bagusnya eSIM-nya Java MiFi yang aku pakai di Amerika gitu. Lebih baik kalau misalnya Globers pergi solo traveling bisa pakai eSIM-nya juga, karena cuma tinggal scan langsung connect, langsung bisa internetan sampai di negara tujuan. Itu dia cerita dari pengalamanku selama liburan di New York. Stay tune terus di YouTube Java MiFi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apalagi nih cerita-cerita yang pengen kalian dengerin di episode selanjutnya. Jadi thank you for watching. See you!